Ini saya melanjutkan yang sudah disampaikan Bu Mei. Nah, ini tradisi seperti halnya yang tadi di Riau. Namun ini lebih menggambarkan juga bahwa di Indonesia itu ada banyak keragaman agama, budaya, kemudian juga jenis makanan. Sehingga harapannya bisa makan bersama-sama, terbentuk suatu persaudaraan, komunikasi, namun tentu dengan kebersamaan ini faktor hygiene tentu saja ya, itu harus tetap diperhatikan. Jadi pertama terkait dengan cuci tangan, dengan tangan yang kuku tidak panjang, dan harapannya begitu, itu bisa tercapai. Kemudian yang makan juga tidak sedang flu, batuk di sebelahnya, karena ini orangnya akan duduknya berdekat-dekatan. Ya. Nah, nah, ini juga ada tradisi tentang tumpeng. Tumpeng itu mengarah ke atas, yang artinya menyembah kepada Tuhan. Ya, seseorang juga diharapkan punya cita-cita yang tinggi. Dan tumpeng ini ada banyak garnish ataupun juga kondimen-kondimen yang melengkapi atau menemani dari nasi ini sendiri. Nasi yang dibuat dengan kerucut itu mengarah pada kita harus selalu menyembah Tuhan. Begitu ya. Nah, sekarang dalam perkembangannya, ini makanan-makanan pelengkapnya itu kadang sudah tidak, istilahnya tidak pakem gitu. Dan kadang bentuk tumpengnya sendiri sudah tidak pakem. Ada yang kotak, namun semuanya tetap runcing ke atas. Pada bagian atas sendiri tetap bentuknya adalah tumpeng begitu. Kemudian hal yang lain ada ini semacam apem ya, sejenis apem. Ini adalah makanan-makanan santan gitu kan. Yang santan itu berasal dari budaya Timur Tengah, India, seperti itu. Nah, ini ada akulturasi budaya. Mie, kira-kira kita ada kedekatan dengan budaya apa ini? Di sini kita biasa lalu mengkonsumsi mie. Halo, suara saya didengar? Dengar, Bu. Ya. Mie ini biasanya yang mengkonsumsi siapa? Dari Cina kan? Terus secara umum sekarang di Asia ya, Asia itu seperti Jepang, Korea dan sebagainya itu juga mengkonsumsi mie. Bakmi gitu kan istilahnya di Jawa. Namun sudah tidak lagi menjadi mie yang ada baknya, ada poknya gitu, enggak. Karena menyesuaikan dengan tempat di mana orang tinggal. Di Indonesia, sebagian besar orang kan berkeyakinan Muslim yang tidak mengkonsumsi babi, sehingga ya akhirnya jadi mie gitu ya. Mie dengan bentuknya untaian panjang-panjang, yang itu pun punya simbol untuk panjang umur, biasanya seperti itu. Tapi tidak lagi ada bakmi gitu. Nah, kemudian ini masakan kari ya. Kari dan seperti Padang itu apa? Masakan khas Padang. Halo.
Rendang, Bu. Rendang. Nah, itu budaya dari inkulturasi dari Timur Tengah dan juga dari India, gitu ya. Karena itu makanan yang santan. Dan bumbu-bumbu yang mereka pakai itu banyak sekali. Rasa spicy-nya, herbs and spicy-nya itu kuat pada makanan-makanan ini. Jadi kalau Anda misalnya bepergian di wilayah Sumatera, Sumatera Barat sampai Sumatera Utara, Aceh, kemudian ke Malaysia, itu akan menemukan sering makanan seperti ini. Namun Anda akan berbeda. Kalau Anda bepergiannya arahnya ke timur, misalnya setelah dari Sumba ke timur itu sudah beda. Ya. Nah, kemudian ada pedas. Pedas ini juga dibawa oleh Portugis. Sedangkan yang di sebelahnya ada keju, ada susu. Ini kira-kira pengaruh budaya mana? Untuk menjadi makanan orang Indonesia, misalnya mengkonsumsi roti dengan keju, lalu minum susu, itu pengaruh budaya mana? Budaya Barat, bukan? Budaya Belanda. Karena kita dijajah Belanda kan lama banget. Berapa tahun coba? Masih ingat nggak sejarah VOC? Jadi jangan jawab sejak zaman dulu kala loh ya. Nanti dicari tahunnya. Nah, kemudian ini ada dojang yang dikatakan makanan para wali. Jadi ini ada ceritanya bermula dari Pangeran Rengganis dan seterusnya ya, nanti Anda baca. Jadi para wali itu adalah ulama yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa, termasuk di Cirebon. Kemudian ada kopi. Kopi ini juga menjadi budaya sesungguhnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena kopi ini juga punya nilai ekonomi. Ya, kalau Anda minum kopi, itu varian kopi itu banyak sekali. Misalnya kadang Anda ke kafe, gitu ya, lalu tanya jenis-jenis kopi, mau kopi mana? Kopi jenisnya sih Robusta dan Arabica. Namun asalnya bisa dari Manggarai, bisa dari Toraja, bisa dari Sumatera misalnya ya, seperti itu. Kalau Manggarai itu di mana? Halo. Tahu enggak? Manggarai itu kira-kira di mana? NTT, Bu. Ya. Nah, kemudian ada ristafel. Ris sendiri berarti nasi atau rice gitu kan maksudnya. Kemudian tafel itu bermakna dikatakan dimasak gitu ya. Sementara tafel selain bermakna meja juga bermakna kias untuk hidangan. Baik, yang dimaksudkan ristafel itu berarti makan bersama dengan nasi, dan itu menjadi sudah kebiasaan orang Belanda yang ada di sini. Jadi mereka sudah terbiasa makan dengan di meja makan dan di atasnya ada nasi. Meskipun sesungguhnya dia budayanya kan bukan makan nasi. Mereka lebih banyak makan
makan roti, makan kentang, seperti itu. Nah, ini seperti tadi yang diceritakan oleh kelompok G, ya. Soto. Soto memang bukan asli budaya Nusantara, ya. Jadi ada akulturasi dari berbagai budaya. Bahkan tadi sudah dijelaskan artinya dari Cina dan seterusnya. Saya kira tadi penjelasan kalian sudah baik. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Saya minta maaf, karena menjadi tidak nyaman karena speaker untuk kepada kalian tidak jelas, maka saya menggunakan dua device seperti ini, sehingga untuk saya dalam menjelaskan kepada kalian agak bingung ya, karena di sini saya merasa suaranya terganggu. Jadi ada suara double yang dekat gitu, sehingga saya menjadi kurang konsen. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya, saya harap tetap semangat, dan kalau tidak ada pertanyaan berarti kita kuliah selesai. Selamat libur besok. Hati-hati kalau ada yang bepergian, pulang, mudik gitu misalnya ya.